Ini ya Mazmur 127 kita baca sama-sama ya. Ayat yang pertama coba Bu dibuka ya Mazmur 127 yang pertama. Ayo baca Yang sama-sama ya, saya, boleh kan? boleh. Silakan baca yuk, dibaca yuk. Apa katakan apa firman Tuhan berkata apa? Mazmur Nyanyian Syara 127 yang Salum. pertama. Jikalau bukan Ya, Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menguat amin. kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yes. Yes. Justru zaman sekarang ya ini kita memasuki era digitalisasi termasuk kripto ya. Hmm. Jadi ini kalau sia-sialah kalau kita mengandalkan dunia. Sia-sia kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri kota manusia, kata firman Tuhan. Ya, justru kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, ya, kalau ada hadirat Tuhan di mana Tuhan berada, di situ, di mana kita berada di situ Tuhan hadir bersama-sama kita. Saya percaya dia justru sesuatu yang mustahil kelihatan yang tidak mungkin tadi kesaksiannya ya tidak mungkin mana mungkin ditawari dan sebagainya ya kan orang tidak tertarik tiba-tiba closing itu maka saya bilang firman Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan hadirat Tuhan kuasa Tuhan yang bisa mengubah yang kelihatannya tidak baik, yang kelihatannya mungkin suatu sudah nggak ada harapan, yang kelihatannya ya, yang apa kelihatannya wah ini nggak bisa diatur, nggak bisa di manage yang baik, tidak bisa semuanya ya putus harapan. Ya tapi ingat loh, firman itu ya dan amin apa yang dikatakan itu pasti digenapi. Dan Ya. tidak pernah firman itu kembali dengan sia-sia apa yang sudah kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita lakukan, ya kita percaya bahwa firman itu dapat mengubah ya tadi hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang dulunya kelihatannya udah ada harapan, ya, hancur. Bilang begitu, firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu firman Tuhan dapat mengubah semuanya itu indah pada waktunya. Firman Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, ya, yang hina menjadi mulia, yang tidak berarti menjadi berarti di hadapan Tuhan. Ya, dia bersyukur dikatakan coba kita buka Keluaran pasal 14 ya. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ya ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Keluaran Musa 14 kepada ayat bangsa itu, 13. janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini padamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa Amin. berkata pada bangsa itu, Buka jangan takut, tuh yes. dirilah teguh, dan Mm-mm. lihatlah keselamatan dari Tuhan yang Ya. akan ditunjukkannya padamu pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari itu tidak akan pernah kamu lihat lagi selamanya. Puji Jadi Tuhan. firman Tuhan Mazmur berkata apa? Sia-sialah orang yang membangun kota. Sia-sialah orang yang membangun bisnis. Sia-sialah kalau orang itu membangun segala sesuatu di luar Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tidak ada hasil yang baik. Ya, saya katakan tadi tidak ada hasil yang baik. Saya mengakui kenapa saya mengalami seperti saudara Erwin juga mengalami, semua mengalami di CEC. Kalau bisnis kripto, bisnis apapun yang kita kerjakan, kalau kita hadirkan Tuhan, turut campur tangan, ya, kalau mas apa ini dikatakan Roma pasal 8 ya kan, ya Tuhan turut bekerja sama. Kalau kita mengundang Tuhan untuk bekerja sama, maka hal-hal yang tidak baik, yang hal yang mustahil itu tidak akan terjadi. Ya, karena bangsa seperti bangsa Mesir, kenapa kok
waktu Musa tidak ada strategi untuk menghadapi pasukan Firaun pada waktu itu. Kalau tidak ada strategi untuk bagaimana untuk bertahan, untuk menyerang dan sebagainya. Kenapa? Musa cuma bilang apa? Jangan takut. Loh, kan nggak masuk akal, saudaraku. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ini, waduh, maka saya bilang firman itu lebih berkuasa, lebih dahsyat, ya. Apa yang kita kata itu sama dengan firman yang kita ucapkan itu sama. Besar kuasanya sama. Jadi kuasa itu sudah ada dalam hidup kita kalau kita percaya akan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan yang melalui firmannya. Itu lebih dahsyat. Tidak ada strategis untuk mempertahankan waktu itu bangsa Israel ketakutan, sangat takut saudara. Ya sangat takut dikejar pasukan Firaun yang bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena mereka tahu bahwa pasukan Mesir sangat kuat pada waktu itu. Ya, jadi ketakutan saat itu menimpa. Ya, bagaimana Musa bisa mengatasi ketakutan ini? Ya, rakyat semua bangsa Israel ketakutan. Bagaimana Musa bisa mengatasi? Musa cuma mengatakan, hanya dikatakan jangan takut. Berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi inilah iman orang Kristen yang sungguh-sungguh kalau kita percaya pada Tuhan. Dikatakan selanjutnya apa? Tuhan akan berperang untuk kita, semua untuk kamu. Kamu akan apa? Diam saja. Loh, kok nggak ada strategis apa-apa loh saudaraku. Cuma hanya doa apa? Doa, berharap, berserah sepenuh kepada Tuhan. Maka bangsa Israel ya, mengalami kemenangan. Demikian juga kalau hari ini kalau kita mengandalkan Tuhan ya sepenuhnya seperti yang katakan firman Tuhan tadi ya, kalau kita percaya sepenuh pada Tuhan ya, kalau Tuhan turut campur tangan, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal-hal yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Kok bisa ya? Udah, waduh, kok bisa ya? Makanya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib. Kalau nggak ajaib, nggak akan terjadi hal yang mustahil. Luar biasa. Mustahil itu jangan takut kata firman Tuhan. Ya, andalkan Tuhan, percaya Tuhan akan bekerja sama. Jadi dikatakan Amsal 24 ayat 10, ya, kita buka ya Amsal 24 ayat 10. Pasal Ya, 24 ayat 10. jika, jika apa? Jika engkau tawar hati pada masa Pada masa kesesakan, kesesakan, kecillah kekuatanmu. kecillah kekuatan. Ingat loh, firman yang kita kecil hati, kita tawar hati, kita merasa nggak mampu, aduh, minder dan sebagainya. Ingat loh, kita punya Tuhan yang lebih dahsyat, dahsyat lagi segalanya. Jadi kalau kita percaya, tidak tawar hati, maka besarlah kekuatan kita untuk menghadapi musuh. Seperti yang Musa katakan, jangan takut, percaya. Dia yang menyertai akan campur tangan dan berperang untuk kita. Maka tidak ada lagi ya, ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Ya, ya tidak masuk akal suatu, tidak logis bagi bangsa Israel. Ya, ya, tidak logis, tidak masuk akal apa yang katakan Musa. Kenapa sampai rakyat bingung, Mas? Ya, bangsa Israel bingung. Bagaimana? Tapi luar biasa, perkataan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kita ucapkan, kita percayai, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan pasti Tuhan bercampur tangan. Ya, jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita menghadirkan Tuhan dan usaha setiap apapun yang kita lakukan, ya, jadi tidak sia-sia kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, semua apa yang kita kerjakan, bangun pagi-pagi pun, sampai malam pun, kalau kita tidak ada hadirat Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak menghadirkan Tuhan untuk bekerja, sia-sia semuanya itu. Ya, jadi saya katakan malam ini, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Yes. Amin. jadi kemenangan itu akhirnya apa? Ada di pihak bangsa Israel. Ya, ya. Karena mereka berserah penuh pada Tuhan dan percaya. Ya, mengajar bangsa Israel itu apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Musa hanya mengajarkan, bukan strategi perang, tetapi mengajarkan tetap andalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, di segala keadaan
dikatakan jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Ketika kita mengangkat tangan, disitulah Tuhan, kesempatan bagi Tuhan untuk turun tangan menolong kita. Kalau kita besar sepenuh pada Tuhan, menyerahkan, kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi musuh maupun bisnis saat ini yang tidak menentu, tidak pasti. Tapi kalau kita mengangkat tangan, nanti lihat hal-hal yang mustahil akan terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Ya, bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita mengangkat tangan, berilah ke Tuhan untuk berperang melawan apa, menghadapi semuanya. Jadi kita hanya tenang saja, suruh diam. Disitulah letak kekuatan kita. Diam dan berdoa. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita belajar dari Musa untuk tidak takut dan bimbang. Sebab Tuhan akan meneguhkan dan menolong ya kita semuanya. Coba kita buka lagi di Ratapan pasal 3 ayat 25 dan 26. Ya, Ratapan pasal 3 Ratapan pasal 3 pasal 3 ayat ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam. Tuhan tidak bilang suruh ayo ambil pedang atau untuk patah. Tidak. Musa bilang tidak. Percaya. Diam. Di situ letak kekuatan kita. Ya, kalau kita angkat tangan, pasti Tuhan turun tangan. Ya, dikatakan menguatkan firman Tuhan malam hari ini dalam menghadapi persoalan hidup kita sering mengandalkan hal yang nampak di depan kita. Ya, jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan uang kita, keluarga, kerabat, apalagi dekat dengan orang yang besar. Jangan selaku nanti silakan kecewa, silakan akan putus asa. Selaku kalau kita mengandalkan manusia, kata kita kutuklah kata firman Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dikatakan Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Di dalam Amsal 11 ayat 28. Ya, kita buka yuk. Amsal 11 ayat 28. Amsal Ya, 11 ayat 11. 28. Ingat loh, ini firman Tuhan loh yang berkata, bukan saya. Ayo kata apa? Siapa? Ayo, 11 ayat Amsal 11 ayat 28. 28. Siapa Hmm. mempercayakan diri pada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Amin. Ya, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, kekayaan kita. Bojai kata ya. Bahasa Arab bahasa Hmm. Ibrani yang bojai. Ya, percuma, Ya. sia-sia. Ialah sia-sia membangun kota, membangun bisnis kalau tidak ada hadirat, tidak ada menyertakan Tuhan dalam hidupnya dan bisnis kita. Sia-sia. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu luar biasa. Jadi firman Tuhan katakan apa? Zaman ini, zaman sekarang ini, kalau kita merenungkan setiap hari, kita renungkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kok bisa ya aku hidup sampai sekarang ini? Ini saya alami, saudaraku. Ya, saya mengalami banyak hal yang mustahil, banyak hal yang tidak masuk akal. Saya alami semuanya. Jadi bukan hanya bangsa Israel, tapi saya mengalami juga saat saya berada dalam lembaga kekelaman, saya menghadapi berbagai macam masalah, berbagai rintangan dalam bisnis. Tapi waktu saya mengangkat tangan, saya mengandalkan Tuhan. Luar biasa, selaku hal yang tidak mungkin itu pasti terjadi, menjadi mungkin. Dan hal yang mustahil itu jadi tidak mustahil. Dan itu pasti kita nikmati, kita akan memperolehnya. Ya, tenang aja, tenang saja. Disitulah letak kekuatan. Kalau kita tenang seperti Musa, seperti bangsa Israel menghadapi pasukan ya Firaun yang begitu luar biasa, begitu kuat, tapi mereka ada kekuatan karena Tuhan hadir berperang mengatasi semuanya. Tuhan berperang ya menggantikan kita. Kita nggak perlu perang, cuma diam tok. Dia tuh mereka berjalan tenang sampai menyeberang. Itu lewati laut Tebrau, laut mati, terbelah, laut merah. Sudah luar biasa.
Jadi jangan takut ya sebagai orang percaya, tetap berpegang pada firman Tuhan, andalkan Tuhan. Jadi tidak ada kata lain, hanya mengandalkan dan menaruh harapan sepenuh pada Tuhan dan percaya ya. Jadi kita buka lagi ya 2 Korintus pasal 4 ayat 18 ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Ayat baca ya 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Silakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Amin. Amin. Jadi itulah iman. Orang Kristen itu harus menggunakan iman, bukan menggunakan ini loh akal, bukan menggunakan otak, pikiran kita, ya perasaan kita, tidak. Iman yang tidak kelihatan itu loh, karena kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kuasanya nyata, kasihnya nyata sampai saat ini loh, saudara. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Sebab bayangkan kalau kamu lihat ke belakang, aduh, mengerikan hidup kita. Ya kan, waduh, melewati begitu kesukaran, kesulitan. Tapi Tuhan sanggup menolong kita. Lihat, sampai kita sampai hari ini kita Amin. sehat. Kita sehat, kita bisa bekerja lagi, kita diberi nafas setiap hari, kekuatan baru setiap hari. Itu luar biasa, Saudara. Apapun yang kita alami, percaya akan hal-hal yang baik dari Tuhan. Pasti itu dikenali. Hari selalu berganti. Ya kan? Secara musim juga selalu berganti. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba kering, tiba-tiba paceklik. Kita nggak tahu kapan kita menghadapi semuanya itu, kita nggak akan tahu. Saudaraku, cuma tetap kita berdiam diri, andalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan yang tidak kelihatan, melainkan kita, Tuhan yang tidak kelihatan itu nyata dalam kehidupan kita, membela kita. Tuhan selalu menolong kita. Ya, musim saya akan nyanyikan satu pujian ya. Saya suka pujian ini. Ya, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasihnya, Kasihnya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa tanpa seizin. seizin Oh, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Ya, Amin. berkat Tuhan tidak pernah sama setiap hari. Berkatnya selalu baru, selalu baru. Ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan tambahkan setiap hari. Ya, berkat Tuhan sungguh apa? Halo, dengar Yes. ya? Masih ya. Dengar. Berkat Dengar, berkat dengar. Tuhan sungguh lengkap setiap hari. Lengkap dulu berkat Tuhan itu. Ada berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat keberhasilan, berkat kekuatan. Wah, ini semuanya tambahan setiap hari, suatu. Gak ada berkat Tuhan yang lama-lama, yang apa yang sisa-sisa, gak ada. Diberikan semua setiap hari, setiap akunya selalu baru. Ya, berkatnya selalu baru, ditambahkan lagi berkat kesehatan, ditambah lagi berkat keberhasilan, ditambah lagi berkat kekuatan. Apapun yang kita butuhkan sepanjang hari, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Apalagi sampai membiarkan kita tergeletak. Tidak ada, Tuhan. Ya, tidak ada. Berkat Tuhan tidak selalu materi.
Ya, dan Tuhan menemani kita setiap saat, memberikan penghiburan di saat hati sedang sedih. Jadi saat kita menghadapi berbagai masalah pencobaan, tapi tetap andalkan Tuhan, saudaraku. Ya, saya bersyukur sampai hari ini saya boleh ada, saya masih sehat, saya bisa melayani Tuhan, saya bisa bekerja kembali, walaupun umur sudah mencapai hampir 65 tahun. Ya, hati saya sedang, waduh, bersuka cita karena saya punya Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Tuhan selalu menopang kita, kata firman Tuhan. Tidak sampai tergeletak loh, ya, tidak sampai tergeletak, ya. Jadi jangan hadapi masalah apapun dengan wah, tidak ada masalah. Tapi tetap hati kita tetap pegang teguh, percaya sepenuh kepada Tuhan. Ya, kalau kita apa kalau kita berdiam diri artinya kita berdoa, menyerahkan angkat tangan di situlah. Waduh, di situlah Tuhan turun tangan luar biasa. Kalau ada hadirat Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, pasti ada kesembuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada pertolongan dan berkat Tuhan. Ya, Tuhan adalah Yesus adalah suatu pribadi yang tak pernah berhenti mengasihi kita. Walau bagaimanapun keadaan kita, Dia menjanjikan sukacita yang baru. Tuhan berada dekat dengan kita sehingga apapun yang sedang kita jalani, yang bergumulkan, ya, waduh, saudaraku, kalau ingat, kalau saya menyaksikan cinta Tuhan sampai hari ini, saya tidak pernah lupa dalam hal kecil apapun, dalam hal besar apapun saya butuhkan, Tuhan selalu menolong saya. Ya, tapi kadang-kadang saya tidak ada satu pun yang tahu. Hanya Tuhan. Kalau saya berdoa, kalau saya mencucuk air mata, bukan saya sedih. Saya merasakan bahwa Tuhan itu sungguh sangat-sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Tuhan yang sangat-sangat baik. Luar biasa kebaikannya. Ya, walaupun kita merasa dikucilkan, gak dianggap, gak apa-apa. Dihina, gak apa-apa. Terus percaya kita ini sebagai umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, hidup kita ini sangat berharga selaku di hadapan Tuhan. Ya, karena tidak selamanya Tuhan membiarkan kita sampai kita tetap tergeletak, tidak suatu, ya, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sampai tergeletak, ya, membiarkan kita sampai firman Bapak, sampai Dia mengenyangkan kita, tadi pujian, mengenyangkan kita, ya, kasih setianya selalu, luar biasa, ya. Kita buka suatu, ya, Ratapan pasal 3 ayat 31, ayat 30 sampai 33. Biar Bapak, ratapan pasal 3. karena tidak Sudah, ratapan mungkin, pasal 3. Ayat 31. Ya, karena silakan baca tidak ya. mungkin, ya, karena tidak Karena mungkin selama-lamanya ya, Tuhan mengucilkan, karena walau ia ya, menyenangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih amin. setianya. Wow. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ya, ini loh Tuhan kita. Sebejat-bejatnya kita manusia, sejahat-jahatnya manusia, sejelek-jeleknya manusia. Tuhan itu tidak pernah menindas. Tuhan tidak pernah, ya, waduh, Tuhan kita sebetulnya sungguh-sungguh luar biasa kasihnya. Ya kan? Luar biasa. Tak pernah. Maka saya bilang bersyukur kita mengenal Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita mengenal firman-Nya. Kita makin dekat dengan firman Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Dimana kalau kita berdoa, kita percaya. Disitulah, oh, Tuhan membela kita yang betul-betul nyata, suatu. Ya, pertolongan Tuhan itu selalu nyata, tidak berkesudahan kasihnya. Ya, alami selaku setiap hari, alami. Rugi selaku kalau tidak mengalami. Alami terus, minta hal yang baru, minta kekuatan yang baru kembali Tuhan.
urapi Tuhan, berkati pekerjaan kami. Tuhan berkati usaha kami. Tuhan tolong. Ya apa? Kita sebagai anak, kita wajib untuk meminta, untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan dan nyertaan Tuhan. Ya, jangan sampai kita tiap pagi bangun pagi kita lupa Tuhan. Kita bangun pagi kita lupa pemeliharaan Tuhan kasihnya. Jangan selalu. Ya tetap hati kita melekat kepada Tuhan. Ayo kita buka kembali lagi Mazmur 91 Mazmur 91. ayat yang ke-14. Sudah. Ayo baca ya Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Amin. Yes, amin. Apa yang Tuhan bentengi dari kita? Ya dari musuh, dari masalah, musuh-musuh kita nggak kelihatan, melemahkan kita. Ya toh. Loh, banyak bisnis sekarang banyak yang mati, saudaraku. Banyak saingan. Ya, ingat firman kalau kita baca di atas sebelum ayat 14. Apa yang Tuhan meluputkan kita dari siapa? Ayo, dari siapa? Sudah baca nanti ya. Ini PR buat kita semuanya. Kita renungkan Mazmur 91. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-13, ayat 12. Itu loh, kalau orang yang mengenal, melekat kepada Tuhan. Waduh, Tuhan akan meluputkan dan melindungi kita setiap hari. Tidak sampai kita tergeletak. Ya, kasihnya tidak berkesudahan. Saudaraku, biar malam ini ya saya hanya mengimbau pada semua saudara saya di CIC makin terus makin terus percaya, makin terus melekat kepada Tuhan. Terus hati kita jangan andalkan kekayaan kita, jangan andalkan kita punya kemampuan. Kita nggak ada apa-apanya, kemampuan kita terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dia menciptakan kita, dia mengasihi kita, dia memperhatikan kita. Setiap langkah hidup kita, dia memperhatikannya. Dia tahu apa yang kita hadapi saat ini, masalah kita, kehidupan kita. Sampai nggak punya uang pun dia tahu, saudaraku. Yang dapat kita hadapi, nggak usah takut. Dia punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup dan dahsyat kepada saya. Puji Tuhan, terima kasih malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini yang memberikan kita yang penolong, ya, bagi kekuatan bagi kita untuk menghadapi selama kita di dunia ini. Ya kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kuasanya, ya kasihnya yang menyertai kita dimanapun kita berada, selalu di dalam perlindungannya. Tuhan memberkati kita semuanya, tetap semangat ya. Yes, 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 semangat terus. Amin. Ya, Amin. yuk Amen. kita, yuk kita nyanyikan satu pujian apa lagi? Yuk, kayaknya